Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Apa yang dimaksud dengan kebudayaan? Kebudayaan itu adalah reaksi kolektif manusia dan antar generasi terkait dengan tantangan yang datang menghampirinya. Dan karena dia berbentuk reaksi, semestinya dia harus menyesuaikan dengan aksinya. Dan karena itu, kebudayaan itu sejatinya adalah dinamis, berubah-ubah, terus-terusan, berkesinambungan, dan kita tidak usah merasa bahwa itu adalah sesuatu yang sakral, karena semestinya memang dia berubah mengikuti tuntutan aksi dari yang membuatnya bereaksi. Ketika kebudayaan itu terlalu disakralkan dan kemudian menjadi kaku dan tidak menjadi dinamis, maka dia justru akan menjadi penyakit bagi peradaban dari satu masyarakat tertentu. Nah, salah satu masalah yang harus kita pikirkan dalam hal ini itu adalah tentang budaya kekeluargaan, gotong royong, dan akomodasi sosial yang dimiliki oleh bangsa ini. Saya tidak mengajak Baraya untuk menghujat atau menggugat kebudayaan kita, tetapi memang karena kebudayaan itu memang harus dinamis, maka salah satu hal yang harus kita tinjau ulang dan mungkin saja kita revisi adalah bagaimana sikap kita dalam menyikapi kekeluargaan. Karena semakin kesini, semangat kekeluargaan kita itu menjadi semakin aneh dan semakin rusak. Bagaimana ceritanya? Simak videonya agar kita sama-sama bisa menjadi negara yang maju. Yuk kita mulai. Awal bulan lalu, seorang anak SD usia 8 tahun sedang bermain-main bersama teman-temannya di malam hari. Sampai suatu kali dia didatangi oleh seorang anak SMP, anak remaja yang memang setiap saat membulinya. Jadi anak SMP ini biasa membuli anak SD ini dan dibiarkan sama orang-orang karena itu dianggap sebagai bagian dari permainan anak-anak, dianggap bagian dari ya sesuatu yang wajar, namanya juga anak-anak dan hal yang semacam itu. Nah, tetapi kali ini itu sangat keterlaluan karena si anak yang biasa ngebully anak SD itu membawa hand sanitizer, kemudian menangkap si anak ini, kemudian mengoleskannya ke kaki anak ini, dan kemudian membakarnya. Jadi si anak SD ini dibakar hidup-hidup oleh temannya sendiri atas nama ya permainan biasa sebagai anak-anak gitu. Ya tentu saja si anak ini histeris, menjerit, ketakutan, panik, galau, pokoknya semua campur aduk. Dia berusaha untuk memadamkan apinya dan akhirnya padamlah di situ. Tetapi yang agak miris di situ adalah bahwa si anak SMP yang tadi membulinya itu lari dengan sangat puas setelah melihat si anaknya itu dibakar. Luar biasa ya, dan hal yang lebih luar biasanya itu adalah bahwa keluarga dari kedua belah pihak setelah kejadian itu bukannya menyelesaikan di pengadilan, bukannya lapor polisi atau hal yang semacam itu, tetapi malah rapat di RT untuk memediasi masalah yang seperti ini. Jadi kata si keluarga korban, ya bagaimanapun ini adalah tetangga sendiri, sehingga ya ngapain juga datang ke tempat yang jauh dan lain sebagainya. Salah satu masalah utama dari masyarakat Indonesia adalah ketika mereka disinggung dengan kekeluargaan, dan mereka itu seringkali menyelesaikan segala sesuatu dengan istilah kekeluargaan. Jadi ketika ada satu hal yang salah atau satu kejahatan tertentu, maka mereka akan mengabaikan itu atau membiarkan itu atau mentolerir itu atas nama kekeluargaan, dan ini adalah satu yang sangat fatal dalam kebudayaan kita. Kalau misalkan kita lanjut contoh yang lain, itu sebenarnya ada kejadian yang sama bulan lalu, tapi lebih tragis lagi. Jadi ada kelompok bermotor moge gitu yang gerung-gerung di jalan, ugal-ugalan, belok kanan kiri gitu ya. Ya pokoknya mau menguasai jalanan seperti yang kita ketahui biasa gitu ya. Dan luar biasanya itu dikawal oleh polisi atau orang yang mengaku sebagai polisi atau orang yang berseragam polisi, entah dia polisi atau tidak gitu ya. Ya ugal-ugalan seperti itu. Nah di situ itu di tempat kejadian ada anak yang pulang bermain karena mau mengaji sudah sore-sore. Anaknya kembar 2 orang. Nah ketika si anak mau nyebrang ditabrak sama si motor-motor yang ugal-ugalan itu. Karena kan Harley Davidson itu khususnya ya itu terlalu gede ya dan susah dikendalikan. Ya ditabrak, ya meninggal. Nah si anak yang satunya lagi kembarannya melihat saudaranya ditabrak, dia berusaha nolong, ditabrak juga sama yang di belakangnya gitu karena konvoy kan. Akhirnya 2 anak itu meninggal dunia. Sedih sih, kembar lagi. Dan yang luar biasanya adalah setelah itu terjadi kejadiannya, si kelompok Harley Davidson itu datang ke keluarga almarhum korban, kemudian memberikan uang sekitar santunan ya, sekitar 50 juta rupiah, dan menegaskan bahwa ini semua adalah kecelakaan, tidak ada seseorang yang menginginkan hal yang seperti ini terjadi. Jadi mohon gak usah diperpanjang dan sebagainya, ini uang 50 juta, terima saja dan seterusnya dan seterusnya. Hebatnya adalah bahwa keluarga yang dimaksud juga akhirnya mengabulkan permintaan itu dan tidak membawanya ke kantor polisi, walaupun kemudian polisi memang tetap mengusut ini karena ini adalah masalah hukum kan, masalah pidana.
Kalau misalkan saya pengen bertanya gitu, misalkan saya bertanya kepada kelompok yang Harley Davidson itu, misalkan pertanyaannya gini, saya mohon maaf ya, misalkan gini, orang-orang yang tadi punya motor gede itu, anak-anaknya dilindas sama mobil misalkan, kemudian si orang yang sopir mobil itu ngasih dia 50 juta, mau nggak kondisinya seperti itu? Kan tentu saja nggak mau, karena nyawa itu nggak ada nilainya, nggak pakai nilai dengan uang nominal yang seperti itu, kan nggak bisa. Jadi saya tapi keluarga korban yang pada waktu itu mirisnya memang adalah keluarga yang kemudian ya, mengabaikan masalah hukum, mengabaikan masalah apapun, dan menganggap ini adalah sebuah kecelakaan. Ya memang kecelakaan, tapi ini adalah kecelakaan yang disengaja. Maksudnya sudah tahu motor itu gede, sudah tahu motor itu susah dikendalikan, dan Harley Davidson itu punya banyak masalah dalam pengereman kan, apalagi Harley yang jadul-jadul. Kalau gitu semestinya mereka itu tidak ugal-ugalan. Dan yang lebih bermasalah lagi adalah ternyata si Harley Davidson itu tidak punya surat-surat. Bahkan nomor polisinya juga adalah nomor polisi yang palsu gitu. Dengan berbagai pelanggaran itu luar biasanya masih dikawal oleh orang yang ngakunya polisi. Jadi kalau ada orang kaya, kalau ada orang sanggup beli motor gede seperti itu, maka secara privilege dia dipersilakan untuk melanggar peraturan apapun gitu. Jadi dia ugal-ugalan di jalan, konvoi banyakan dan sebagainya tanpa surat-surat, dan dia masih saja dikawal oleh polisi. Dan kemudian banyak kejadian yang seperti ini. Kan ini bukan kejadian pertama, ini kejadian berulang-ulang, tetapi masih aja dikawal. Jadi saya tuh agak heran sebenarnya dengan masyarakat Indonesia, dan kenapa ini bisa terjadi terus-terusan. Karena setiap kesalahan, setiap pelanggaran, setiap kejahatan yang kita lihat selama ini, kemudian kita tolerir itu atas nama kekeluargaan, atas nama gotong royong, atas nama kerjasama, atas nama ya bahwa kita mah nggak usah urusin masalah-masalah yang seperti itu lah, ada kecelakaan mah sudah bukan lagi kehendak kita. Ya, aduh, tolonglah Baraya. Sifat dasar kejahatan itu adalah bahwa kalau dia dibiarkan, dia akan menjadi semakin besar. Kalau sudah menjadi semakin besar, kita semakin sulit untuk menahannya. Kan ceritanya seperti itu. Kalau Baraya misalkan menemukan ada satu orang yang buang sampah sembarangan, orang itu dibiarkan, maka dia akan melakukannya lagi. Dan bukan hanya dia yang akan melakukannya lagi, tapi orang-orang yang melihat juga akan melakukan hal yang sama. Karena apa? Karena memang tidak ada orang yang berusaha untuk menegurnya. Dan kalau misalkan semua orang sudah buang sampah sembarangan, dampaknya apa? Dampaknya akhirnya ekologis jadi bermasalah. Kesehatan warga menjadi bermasalah, banjir terjadi di mana-mana setiap tahun, dan yang disalahkan setelah sangat besar itu siapa? Gubernur. Kejahatan itu Baraya adalah nafsu yang sudah mendapatkan keterdidikan. Jadi karena itu setiap kejahatan itu harus diselesaikan sejak awal. Membiarkan kesalahan atau kejahatan terjadi itu adalah kejahatan yang lain. Itu prinsipnya adalah seperti itu kan. Di daerah teman saya itu, jadi teman saya itu tinggal di depannya itu ada sebuah jalan. Jalannya itu cukup besar, cukup untuk 2 mobil berpapasan gitu lalu lalang. Nah, di situ itu jalur yang ramai. Jadi di pinggir-pinggirnya banyak tukang bakso, banyak tukang limun ya yang seperti itulah, dan cukup laku juga di sana. Nah, tetapi suatu kali ada satu warga yang pengen neko-neko. Dia punya rumah tapi gak punya mobil, dan karena merasa punya duit dia beli mobil. Mobilnya agak besar lagi, tapi karena nggak punya garasi akhirnya apa, disimpanlah di pinggir jalan atau bahkan di jalan itu, karena jalan di depannya cukup besar gitu ya. Pinggir simpen di jalan itu, kemudian jadi garasi, siang malam tutupin pakai apa gitu kalau nggak dipakai. Nah akhirnya apa, di situ muncul titik kemacetan. Jadi karena 2 arah, jadi si mobil harus ke sini begitu. Jadi mulai di situ agak ada penumpukan kendaraan di situ. Nggak ada yang negur, nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang mempermasalahkan, nggak ada apapun. Sampai akhirnya apa? Ketika kejahatan seperti itu dibiarkan, korupsi seperti itu dibiarkan, korupsi dalam artian bahwa dia itu menggunakan jalan umum untuk garasi pribadinya. Kan itu korupsi namanya. Ketika korupsi itu dibiarkan, maka apa yang terjadi? Si tetangga-tetangganya melakukan hal yang sama. Daripada harus sewa garasi, daripada harus melakukan hal-hal yang berbayar seperti itu, dia simpan juga mobil di depan rumahnya, di jalan itu. Dan akhirnya apa? Makin lama makin banyak, makin lama makin macet. Dan karena makin macet, maka orang-orang berpikir itu adalah jalur yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Dan karena itu, maka orang-orang yang mau lewat situ cari alternatif jalan lain. Dan akhirnya apa? Toko-toko, warung-warung yang ada di situ semuanya jadi nggak laku karena nggak ada orang yang lewat situ. Jadi apa? Rugi bandar, rugi semuanya. Masyarakat di situ dirugikan hanya gara-gara ada orang yang korupsi di situ dan dibiarkan, dan kemudian karena dibiarkan maka diikuti oleh orang-orang yang lain. Kejahatan itu ketika dia dibiarkan, dia akan berakumulasi dan akan berkembang biak, dan akhirnya satu masyarakat itu menjadi jahat semua, dan atau satu masyarakat itu menjadi jahat semua dan rugi semuanya. Kan gitu ya. Jadi saya juga punya pengalaman lain dulu di dekat Padalarang itu. Saya ceritakan langsung ya, di dekat Padalarang itu ada sebuah desa.
Saya pernah tinggal di sana beberapa saat. Nah, di desa itu ada satu kejadian yang unik. Pada suatu hari di zaman yang lampau, di pemerintahan yang lalu, pemerintah mau mengalokasikan dana ke sana sekitar 50 juta rupiah, memberikan dana bantuan kepada beberapa keluarga di sana yang sangat-sangat miskin. Jadi sekeluarga itu karena miskin, maka si pemerintah akan menggelontorkan dana untuk modal usaha kepada si keluarga-keluarga itu. Dikasihlah 50 juta untuk 5 keluarga itu. Nah, tetapi si uang 50 juta itu kan pasti harus parkir dulu di kepala desa. Nah, kepala desa ketika mau membagikan, dia rapat dulu, dia ceritakan kepada warga masyarakat bahwa kita dapat bantuan 50 juta rupiah dari pemerintah, bla 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 bla, alhamdulillah, dan ini akan kita serahkan kepada keluarga anu dan anu yang selama ini memang sedang merasa kesulitan dan seterusnya dan seterusnya. Luar biasanya di rapat desa itu ada seorang yang gegedugnya gitu ya, bosnya gitu. Nah, si bosnya itu udah punya toko besar di Padalarang itu, udah punya truk sayur, udah punya mobil dan sebagainya. Dia protes, "Pak, kenapa kalau ada bantuan dari pemerintah itu kan pasti untuk warga desa? Mereka itu adalah warga desa, tapi saya juga warga desa, semua orang di sini juga warga desa. Yang 50 juta itu ada baiknya diberikan sama rata kepada seluruh warga, karena kalau tidak nanti akan muncul kecemburuan sosial. Masa yang itu dikasih saya enggak, sisirikan gitu." Jadi logika si terkutuk ini tuh, dia minta agar uang bantuan itu diberikan sama rata ke seluruh warga, mau yang kaya mau yang miskin kasih aja gitu. Nah, usulan itu dibiarkan. Bahkan orang yang berhak untuk dapat bantuan itu pun ya manggut-manggut aja, karena malu, masa saya memperebutkan uang segitu dan sebagainya. Takut dibully, takut diapain, akhirnya ya dan akhirnya warga di situ semuanya yang ikutan rapat juga ya kita bagi-bagi aja uangnya dan sebagainya. Dan akhirnya apa? Ya beneran uang itu dibagi rata ke seluruh warga itu, dengan setiap warga itu mendapatkan Rp55.000. Nah, inilah yang menjadi masalah kita. Semangat kekeluargaan itu kita gunakan untuk menutupi rasa kepanikan kita, rasa ketidakberanian kita, rasa pengecut kita ketika berhadapan dengan sesuatu yang jahat. Saya harus tegaskan begini, Baraya, kan gini nih ya, sejak awal nilai-nilai moral yang paling awal diajarkan kepada kita itu adalah terkait dengan benar dan salah. Esensi atau substansi dari moral itu adalah tentang benar dan salah, kan begitu ya. Nah, setelah kita diajarkan tentang benar dan salah, maka kita diajarkan tentang kita harus berbuat benar dan kita harus menghindarkan yang salah. Itu level moral yang kedua. Nah, level moral yang ketiga itu adalah bahwa kita harus mencegah sesuatu yang salah dan kita harus mendukung sesuatu yang baik. Saking pentingnya nilai moral ini, seluruh film superhero didasarkan pada ini. Superhero di seluruh kebudayaan itu menghasilkan sesuatu yang sama, bahwa ada sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, dan kita harus melakukan yang baik dan menghindarkan yang buruk, dan bahkan kita harus membela yang baik dan kemudian melawan yang buruk. Itu adalah kebudayaan universal. Kalau misalkan Baraya mau mengidentifikasi kenapa korupsi merajalela, karena awal-awalnya dibiarkan. Kenapa kaum radikal merajalela? Karena awal-awalnya dibiarkan. Kenapa kejahatan itu menjadi sebuah mafia? Karena awal-awalnya dibiarkan. Setiap kejahatan yang dibiarkan atas dasar toleransi, atas dasar kekeluargaan, gotong royong, atau berbagai akomodasi sosial itu, maka itulah yang akhirnya memunculkan sebuah kejahatan. Kalau misalkan si anak tadi, anak yang cerita awal tadi itu, kenapa dia berani sampai membakar anak SD? Karena sebelum-sebelumnya dia melakukan pembulian dan dibiarkan, dianggap sebagai itu adalah permainan anak-anak biasa. Itu masalahnya di situ. Dan kalau misalkan sampai saat ini pun dia masih dibiarkan seperti itu, maka dia akan melakukan hal yang lebih buruk di masa depan. Itu logikanya kan di situ. Ya, tapi gini lah Baraya, saya pengen cerita sebagai penutup ya. Saya pengen cerita di negara antah berantah itu ada kejadian yang sangat unik. Jadi ceritanya ada sebuah perusahaan yang sangat besar. Perusahaan itu menghasilkan dampak ekonomi yang sangat luar biasa buat warga. Tapi ada masalah bahwa pabrik itu atau perusahaan itu membuang limbah ke sungai. Ketika limbah sungai itu dibuang, akhirnya apa? Ikan-ikan di sana pada mati, dan karena ikan-ikan di sana pada mati, ekonomi nelayan di sana juga jadi berkurang, jadi terganggu, dan si air sungainya itu juga akhirnya tidak bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi. Maka didemo lah si perusahaan itu sama warga dan kemudian dipermasalahkan ke kantor polisi dan sebagainya dan lain sebagainya.
Si perusahaan itu kemudian menanggapi, aduh saya diprotes kayak gini, kata si polisi, tutup nggak atau rubah itu semua jadi seperti ini. Kan mereka galau, dan karena kegalauan itulah, ini garis bawah ya, karena kegalauan itulah mereka kemudian datang ke seorang ilmuwan. Wan, tolongin gua, Wan. Gua punya untung besar dari pabrik ini, tapi pabrik ini bakal ditutup kalau gua harus buang limbah di sini. Gimana caranya? Nah, si ilmuwan ini ternyata ilmuwan yang cukup bijak dan cukup cerdik. Dia kemudian katakan, ya udah si limbah itu jangan dulu dibuang tapi ditampung, kemudian dibersihkan dengan fosfor dan nitrogen. Nitrogennya dari air pipis, fosfornya dari Kebetulan di situ ada peternakan sapi yang cukup besar juga di situ. Nah, oke, akhirnya apa? Si limbah itu sebelum dibuang ke perairan diolah dulu di situ, dibersihkan pakai fosfor dan pakai nitrogen. Dan ternyata hasilnya bukan hanya si limbah itu bisa dibuang tapi juga dijual. Karena setelah dibersihkan dengan cara seperti itu, maka akhirnya menghasilkan dua, yaitu si limbah itu bisa dirubah menjadi biogas, menjadi bahan bakar, dan sisanya yang ampasnya itu bisa dirubah menjadi pupuk. Jadi akhirnya apa? Si perusahaan itu untung berlipat ganda. Dia dapat keuntungan dari yang sebelumnya, bisnis yang sebelumnya, dan kemudian dia jualan pupuk dari limbahnya sendiri, dan dia jualan gas dari limbahnya sendiri. Dan selain itu, dia memberikan dampak yang luar biasa pada apa? Pada peternakan yang ada di sebelahnya, karena dan pipisnya dari peternakan itu gak usah diolah, gak usah diapa-apain, sama dia dibeli dan kemudian diolah dan untuk mengatasi masalah limbah itu dan dijual. Jadi keuntungannya jadi 3 kali lipat dalam hal itu. Kenapa keuntungan itu bisa 3 kali lipat? Karena sejak awal ketika dia melakukan kesalahan, dia ditegur, dan teguran itu akhirnya memunculkan sebuah solusi. Coba kita bayangkan dengan negara yang ada di sebelahnya. Negara yang ada di sebelahnya itu juga ceritanya sama awalnya. Dia itu berhadapan dengan sebuah perusahaan yang sangat besar, yang buang limbah ke sungai. Dan limbah sungai itu akhirnya membuat warna sungai itu kadang-kadang merah, kadang-kadang kuning, kadang-kadang hijau, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Seluruh ikan-ikan yang ada di sana mati. Dan akhirnya apa? Seluruh petani-petani yang ada di sana itu diairi sawahnya itu oleh sungai limbah ini. Dan akibatnya apa? Selain padi-padi yang di sana itu berkurang produksinya, padi-padi yang dihasilkan juga menyebabkan kanker, yang menyebabkan banyak orang meninggal dunia. Dan yang lebih buruknya lagi adalah bahwa sungai itu mengalir sangat-sangat panjang, sangat-sangat jauh. Ini adalah salah satu sungai paling panjang di Indonesia. Dan setelah itu apa? Karena itu dibiarkan, gak ada satupun warga yang protes, gak ada polisi yang mengusut, dan hal-hal yang semacam itu. Akhirnya apa? Pabrik-pabrik lain bermunculan di situ semuanya. Dan akhirnya buang limbah semuanya di situ. Kita nggak bisa menghitung berapa jumlah orang yang meninggal gara-gara kanker, gara-gara masalah pencernaan. Kita juga nggak bisa menghitung begitu banyak kerugian akibat kerusakan ekologis, nggak ada wisatawan yang datang ke sana dan sebagainya. Dan sungai yang sebesar itu pun akhirnya tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan segitu banyak kerugian itu, nggak ada yang menegur dan semuanya tetap dibiarkan. Karena apa? Ya gak usah ikut campur, itu mah urusan besar lah, kayak damai aja, yang penting mah santai aja, yang penting mah, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ya warga di situ dirugikan habis-habisan, negara dirugikan habis-habisan, semuanya rugi. Karena kebiasaan kita yang sepele, yaitu kita tidak mau menegur orang yang salah. Kita mentolerir setiap kejahatan itu. Jadi saya harap ini menjadi bahan pertimbangan kita. Jadi sekali lagi, bukan kita harus merevisi kebudayaan kita, tapi jangan sampai kita ini mengatasnamakan kebudayaan, padahal aslinya kita cukup pengecut dan cukup munafik untuk bisa melawan sesuatu yang buruk. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.